Hai, saya Onil. Oh iya, kalian nonton berita nggak tentang seorang guru memberi hukuman kepada muridnya, tapi si guru ini langsung dilaporkan oleh orang tua muridnya dan gurunya ditersangkakan. Ada sesuatu yang pengen saya sampaikan. Saya tidak menyalahkan gurunya dan saya juga tidak menyalahkan muridnya. Tetapi begini, ada hal-hal yang harus kita lihat, bahwa kalau guru itu melakukan kekerasan fisik terhadap murid, jelas gurunya salah. Dan juga kalau murid itu dia membangkang dan dia melakukan kekerasan fisik terhadap guru juga, murid itu juga dinyatakan salah. Tetapi yang harus kita perlu perhatikan adalah siswa ini dari TK harus diberikan penjelasan atau diberikan sebuah arahan, sesuatu pendidikan untuk menghargai guru dari sejak dini. Murid-murid ini seharusnya dari SD dia sudah diajarkan oleh guru-gurunya tentang menghargai guru-guru itu seperti apa. Jangan membangkang terhadap guru, selalu nurut apa yang dikatakan guru. Jangan selalu membangkang. Tapi kalau murid-murid ini tidak pernah diedukasi sejak dini, sejak dia TK, sejak dia SD, tetapi kalau murid-murid ini tidak pernah diedukasi pada saat dia TK, maka kedepannya dia akan membangkang kepada guru-gurunya, dan itu akan membuat gurunya bisa lepas kontrol, dan itu akan membuat guru-gurunya menjadi kewalahan untuk menangani murid-muridnya nakal ini. Jadi menurut saya anak murid ini harus diedukasi, harus diberikan arahan, harus diberikan pendidikan untuk menghargai guru-gurunya dari sejak dini. Dari sejak TK harus diajarkan oleh guru-gurunya. Ketika dia dididik dari sejak TK, SD pun dia harus diajarkan juga, harus diajarkan secara berulang-ulang. Terus diajarkan juga pada saat di SMP, terus diajarkan juga pada saat di SMA, dan di kuliah harus diajarkan juga untuk menghormati dosen-dosennya, atau untuk kalau di sekolah dia harus diajarkan untuk menghargai guru-gurunya. Seperti itu. Pendidikan ini sangat penting, karena kalau pendidikan ini tidak pernah diajarkan oleh, maka anak-anak ini akan tumbuh dengan ego yang kuat. Dia akan merasa bahwa dia tidak perlu untuk menghargai orang-orang yang usianya lebih dewasa dari dia. Itu sebabnya anak-anak adalah generasi bangsa yang seharusnya kita edukasi dengan sesuatu pemahaman-pemahaman yang positif, yang tidak menyesatkan pemikirannya. Anak-anak ini harus kita edukasi dari sejak dini. Kita harus memberikan pemahaman-pemahaman yang sangat positif. Salah satunya itu adalah mengajarkan dia tentang menghargai orang yang usianya lebih dewasa daripada dia. Dan anak-anak ini harus diajarkan bahwa harus menghormati guru-gurunya di sekolah. Mau gurunya mau memberikan hukuman ini itu, mau gurunya memberikan tugas, dia harus mengajarkannya. Dan anak-anak ini harus diajarkan latihan fisik seperti angkat beban, push up, pull up, harus diajarkan itu agar dia tidak menjadi anak-anak yang manja, agar dia kedepannya bisa tumbuh tidak menjadi anak-anak yang manja, agar dia bisa tumbuh menjadi anak-anak yang baik secara mental dan fisik. Anak-anak ini harus diajarkan dari sejak dini pemahaman-pemahaman yang sangat positif. Bagi saya itu sangat penting, karena kalau kita selalu mengabaikan untuk mengajarkan anak-anak untuk taat dan turut kepada guru-gurunya, maka dia akan merasa sombong, dia merasa angkuh, dia merasa ego, bahwa dia merasa guru-gurunya ini, ketika gurunya memberikan nasihat, ketika gurunya menegur dia akan merasa bahwa ini gurunya udah membatasi keinginan dia. Dan ini akan sangat berbahaya banget buat anak-anak generasi bangsa. Dan mereka akan tumbuh menjadi orang yang suka membangkang terhadap orang-orang yang usianya lebih tua daripada mereka. Dan mereka akan tumbuh menjadi orang yang suka membangkang terhadap guru-gurunya. Jadi perlu untuk kita edukasi anak-anak ini dari sejak dini. Kalau bisa dari sejak TK, SD, SMP, SMA, sampai pun kuliah harus diedukasi tentang menghargai guru-gurunya, tentang menghargai dosen-dosennya, tentang menghargai orang-orang yang lebih dewasa usianya daripada mereka, agar mereka lebih terdidik. Dan didikan itu, edukasi itu harus dijelaskan secara berulang-ulang. Jangan hanya satu kali saja dijelaskannya, harus dijelaskan secara berulang-ulang agar penjelasan itu tertanam di dalam memori pikiran mereka, agar mereka merasa bahwa menghargai guru-guru di sekolah itu sangat penting. Dan ini bukan hanya tugas guru saja, dan ini menjadi PR banget buat orang tua murid yang ada di rumah.
orang tua murid juga jangan cuek terhadap ini, jangan cuek terhadap permasalahan ini. Orang tua murid punya tugas yang sangat besar. Mereka harus mengajarkan anak-anaknya untuk menghargai guru di sekolah. Jangan cuek terhadap hal ini. Jangan merasa bahwa anak kalian itu ditegur oleh gurunya terus kalian melaporkan gurunya ke polisi. Jangan lakukan itu. Yang perlu kalian lihat atau yang perlu kalian nilai adalah mengambil poin positifnya. Ketika gurunya menegur anaknya kalian sebenarnya harus mengambil poin positifnya. Ketika guru itu menegur anaknya kalian di sekolah, guru itu menegur anak kalian di sekolah karena guru itu merasa anak kalian sudah melanggar aturan yang diatur oleh sekolah. Dan pentingnya untuk menghargai guru di sekolah, karena guru adalah seorang pendidik di sekolah dan dia menggantikan posisi orang tua murid ketika anak murid itu berada di sekolah. Jadi ketika anak murid itu berada di sekolah, peranannya orang tuanya akan digantikan oleh gurunya. Jadi gurunya yang mendidik anak murid ini di sekolah. Jadi sebagai anak murid, kalian semuanya harus menghargai dan taat dan nurut kepada apa yang diarahkan oleh guru-guru kalian di sekolah. Jangan suka membangkang, jangan suka melawan, jangan merasa bahwa kalian lebih kuat, kalian lebih jago, kalian lebih superior dari guru-guru kalian. Jangan pernah kalian lakukan itu, karena itu akan membuat kalian menjadi orang yang tumbuh dengan keangkuhan, orang yang tumbuh dengan sifat-sifat yang sangat buruk, dan itu akan membuat kalian kedepannya menjadi orang yang punya mindset yang sangat tersesat. Kalian akan menjadi orang yang tumbuh dengan pemikiran-pemikiran yang tidak lagi mau menghargai orang yang usianya lebih tua daripada kalian. Dan selain kita mengajarkan anak-anak di sekolah, dan selain tugas guru untuk mengajarkan anak-anak agar nurut, agar patuh terhadap aturan yang ada di sekolah dan patuh terhadap arahan-arahan atau aturan-aturan yang diatur oleh guru-gurunya. Guru-gurunya juga harus mengajarkan bahwa anak-anak itu jangan pikirannya hanya uang melulu. Karena kalau anak-anak ini diajarkan bahwa pikirannya hanya mindsetnya hanya uang melulu, maka dia akan cenderung akan memiliki sifat materialistis, dan kedepannya kalau ketika dia dewasa dia akan tumbuh menjadi orang yang materialistis. Ini pentingnya anak-anak harus diedukasi pada saat dia masih TK, harus diberikan pemahaman pada saat dia TK. Anak-anak ini harus diberikan arahan dan diberikan pemahaman yang sangat positif pada saat dia TK, SD, SMP, SMA. Harus diberikan edukasi itu di sekolah, harus diberikan pendidikan itu di sekolah. Mereka harus diajarkan jangan menjadi orang yang materialistis, jangan hanya uang saja yang dipikirkan, tapi mereka harus menilai seseorang dari pemikirannya, seseorang dari karakternya, seseorang dari kebaikannya yang dia lakukan secara perilaku, bukan secara materi. Itu yang harus diajarkan di sekolah. Dan juga harus diajarkan anak-anak ini jangan mencuri, jangan melakukan pembegalan, jangan suka lem, jangan suka menggunakan obat-obat terlarang. Dan edukasi itu harus dijelaskan di sekolah, dan harus memberikan edukasi seksual juga. Edukasi yang tentang seksual harus diberikan kepada anak-anak pada saat sejak dini, dan murid-murid itu harus diajarkan sejak dini tentang menghargai guru-gurunya, agar kedepannya anak itu bisa tumbuh dengan jiwa-jiwa yang sangat positif, jiwa-jiwa yang sangat menghargai guru-gurunya. Jadi ini penting untuk ditanamkan di dalam pikiran anak-anak. Menurut saya edukasi dan pendidikan ini harus dijelaskan secara berulang-ulang, karena ketika kita menjelaskan sesuatu secara berulang-ulang kepada anak murid tersebut, maka apa yang kita sampaikan itu akan menjadi tersave di dalam pikirannya, tersave di dalam atau tersimpan di dalam memori pikirannya ketika kita menjelaskannya secara berulang-ulang. Dan itu harus dijelaskan secara berulang-ulang setiap hari, agar murid-murid itu merasa bahwa pentingnya menghargai guru di sekolah. Dan ini pesan buat murid-murid di mana saja itu. Dan ini pesan saya buat kalian murid-murid yang ada di sekolah dimanapun itu. Tetaplah untuk menghargai guru kalian, karena tanpa guru kalian tidak bisa apa-apa. Jadi jangan pernah melawan apa yang disampaikan oleh guru kalian. Saya Victor, thanks berat untuk semuanya.